ekonomis, ramah di kantong. Oh, saudara-saudaraku. Oke. Jadi kelebihannya yang ketiga itu tadi saudara-saudaraku. Dan kelebihannya yang keempat. Oh, ini kelebihannya yang keempatnya yang tidak kalah saing lagi dari kuas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa lagi saudara-saudaraku dengan kaligrafi Mbah Kabul. Oke, semoga saudara-saudaraku di sana sehat-sehat selalu dan dimurahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga lancar segala aktivitasnya, kegiatan-kegiatannya, dan yang terpenting semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selamat dunia wal akhirat, amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut saudara-saudaraku. Untuk video kali ini kaligrafi Mbah Kabul akan melanjutkan video yang sudah saya luncurkan kemarin. Jadi video yang saya sudah luncurkan kemarin itu kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangannya mengecat menggunakan kuas. Nah, ini saudara-saudaraku. Sekarang kaligrafi Mbah Kabul akan membahas kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangannya mengecat menggunakan roller alias roll. Kita ambil dulu. Ini dia saudara-saudaraku, alatnya seperti ini. Sekali lagi ini yang punya saya ini yang kecil. Kalau yang besar panjangnya kurang lebih 30 cm, diameternya kurang lebih sekitar 5-7 cm, kurang lebih besar. Ada yang bulu-bulu seperti ini, kain bulu-bulu, ada yang spon alias busa. Nah, ini roller ini termasuk alat yang tidak asing lagi untuk mengecat dinding rumah, untuk mengecat di rumah-rumah, di dinding-dinding dan lain sebagainya. Oke, saudara-saudaraku, untuk kelebihan-kelebihannya dulu. Maka dari itu ikuti terus video dari kaligrafi Mbah Kabul. Saudara-saudaraku, jadi roller ini adalah termasuk ciptaan modernnya kuas. Kalau yang zaman dulu kan makainya kuas itu kalau zaman saya masih kecil, ini saudara-saudaraku, kalau zaman saya dulu masih kecil itu saya masih ingat di kampung saya ngecatnya belum seperti cat sekarang pakai Jotun, Mowilex, Dulux, terus Nippon Paint dan lain sebagainya, cat-cat yang bermerek-merek. Dulu ngecatnya itu kalau di kampung saya dulu dindingnya geribik, dindingnya papan, lantainya lantai tanah, ngecatnya pakai labur asli alias labur. Itu kapur, jenis kapur dulusit apa kapur dulumit, itu pokoknya kapur. Kalau di kampung saya namanya labur itu saudara-saudaraku. Jadi dulu ngecatnya labur, warnanya putih. Ini sedikit saya cerita curhat masa kecil saya dulu. Jadi ngecatnya pakai labur itu saudara-saudaraku. Jadi dindingnya geribik, itu dinding geribik apa dinding papan itu dicat pakai labur. Ngecatnya itu pakai kuasnya itu buatnya dari sepet itu. Nah, jadi membuatnya dari sepet alias kulitnya kelapa itu. Jadi kan kulitnya kelapa itu kalau dibuka kulitnya itu kalau dibuka itu kan dalamnya kan ada batoknya, terus dibuka kulitnya itu nanti yang ujung-ujungnya itu dibuat bulu, itu berbulu. Jadi serabut-serabutnya itu buat berbulu itu. Nah, nanti gagangnya yang buntutnya itu yang runcing, biasanya kelapa itu ada runcingnya itu. Nah, runcingnya itu gagangnya. Pas di ujungnya diseseti terus dibuat
seperti bulu-bulu itu. Nah itu untuk ngecat saudara-saudara. Itu zaman saya masih kecil itu dulu ngecatnya seperti itu. Di kampung saya itu pakai labur namanya. Kalau di kampung saya namanya labur, kapur itu. Jadi kalau pas ada yasinan itu kita nempel ke dinding belakangnya. Kalau bajunya hitam, pas balik sininya sudah putih saudara-saudaraku belakangnya. Itu kalau pakai labur catnya itu. Oke, kalau ini sudah modern, jadi sudah dari sepet tadi terus kuas. Nah itu kan kalau kuas dari zaman dulu sudah ada, tapi ya kalau di kampung itu kan alternatifnya kuas ya sepet kelapa itu. Nah ini modernnya dari kuas ini ciptaannya itu diciptakan ini apa namanya, namanya roller ini, roll. Jadi tinggal surung-surung, ini saudara-saudaraku. Kelebihan dari roller ini sendiri, ini kelebihannya yang pertama, roller ini alias roll ini harganya lumayan terjangkau. Jadi tidak seberapa jauh beda dengan kuas lah. Harganya di bawah 50 ribuan, paling sekitar di bawah 50 ribu. Kalau yang kecil ini 15.000 sampai 20.000 harganya. Nah ini kalau yang besar paling sekitar 30-40 lah. Ini tidak terlalu mahal. Jadi kelebihannya yang pertama, harganya ekonomis juga saudara-saudaraku, lumayan ekonomis. Itu untuk kelebihan yang pertama. Nah untuk kelebihan yang keduanya saudara-saudaraku, ini sudah saya catatkan tadi, tak pikir sambil tak catat. Nah untuk kelebihan yang keduanya ini, kalau menggunakan roller ini lebih cepat proses pengecatannya. Kalau kita ngecat pakai kuas itu seret, jangkauannya kan nggak terlalu banyak. Selebar-lebarnya kuas ya paling lebar itu berapa in, yang paling lebar itu segini. Kalau roller ini kan segini 30 cm, tinggal disurung wae saudara-saudaraku. Jadi kelebihannya itu cepat dapat banyak istilahnya itu. Jadi waktunya itu lebih singkat, lebih cepat. Jadi lebih cepat karena daya sebarnya itu kan lebih lebar, jadi lebih cepat itu untuk proses pengecatannya. Itu kelebihan yang kedua dari roller ini. Nah terus kelebihannya yang ketiga, roller ini di samping dia hasilnya lebih cepat dapat banyak, kalau menggunakan roller ini kelebihan yang ketiga itu, roller ini hasilnya lebih halus dibandingkan kuas. Jadi dia minim bergaris-garis. Kalau untuk yang kurang biasa memakai kuas, yang tidak biasa mengecat alias kita ngecat rumah sendiri, itu sebenarnya daripada pakai kuas enak pakai ini, pakai roller. Karena roller itu di samping dia lebih cepat, dia karena bulunya ini kan, bulunya itu ada yang bulu-bulu kain, terus ada yang bulu bulu kain, terus ada yang bulu sepon itu, bulu busa itu. Nah ini saudara-saudaraku, hasilnya lebih halus, lebih rata, seret, meskipun di sambungan itu tidak terlihat sambungannya, minim bergaris-garis pas di gosokannya itu. Pas kita gosokkan itu minim bergaris-garis, jadi hasilnya lebih halus. Ini termasuk kelebihannya dari roller ini, dia lebih halus. Kalau kuas, kalau belum kita tekniknya kurang pas, itu biasanya garisnya terlalu terlalu kelihatan, terlalu dalam-dalam itu. Kalau ini cenderung lebih rata, meskipun di sambungannya itu kan bolak-balik itu lebih rata. Dan ini untuk lapisannya juga lebih merata. Itu saudara-saudara kelebihan yang ketiga dari roller ini. Kan saudara-saudara, kalau pengen cepat, rata,
wis enggak, pokoknya tinggal surung pakai roller ini. Oh ini saudara-saudaraku, harganya juga ekonomis, ramah di kantong. Oh saudara-saudaraku, oke. Jadi kelebihannya yang ketiga itu tadi saudara-saudaraku, dan kelebihannya yang keempat. Oh ini kelebihannya yang keempatnya yang tidak kalah saing lagi dari kuas. Kalau pakai roller ini, meskipun dinding rumah kita tinggi 3 meter, tinggi 4 meter, 4 meter setengah, 5 meter, kita nyurungnya cukup dari bawah saudara-saudaraku. Tuh gosok pakai gagang, karena di sini ada bolongannya. Nah ini ada lubangnya, terus di sini teksturnya itu bisa berjalan, ada gilingannya kan. Ini kita beli matanya, ini bisa beli apa namanya, bulat-bulatannya ini saja. Jadi di sini nih karena ini besi bulat, jadi dia bisa muter. Jadi tinggal disurung. Jadi kalau dikasih gagang tingginya 3 meter itu saudara-saudaraku, tinggal disurung. Jadi bisa menjangkau tempat-tempat yang tinggi itu meskipun dari bawah. Kalau kuas kan enggak bisa saudara-saudaraku, kita meskipun dikasih gagang, kita gosoknya tambah susah. Itu ini kelebihannya dari roller ini. Wah ini saudara-saudaraku, gimana, Anda tertarik menggunakan roller ini? Wah dipikir-pikir dulu, wah enak juga pakai roller, kira-kira seperti itu saudara-saudaraku. Jadi meskipun tempatnya tinggi tinggal kasih gagang. Di sini ada lubangnya, ini biasanya ini untuk naruh gagangnya. Kalau kita pakai gagang besi apa gagang, kalau pakai gagang kayu apa gagang apa ya bisa diikat juga bisa. Itu ini salah satu kelebihannya. Kelebihan yang keempat tadi, menggunakan roller ini harganya ekonomis, ngecatnya lebih cepat, terus hasilnya lebih rata. Kalau untuk yang istilahnya tekniknya, meskipun tekniknya agak lumayan ngawur, hasilnya masih lumayan rata kalau menggunakan ini. Dan yang keempat itu apa namanya saudara-saudaraku, bisa menjangkau tempat-tempat yang jauh alias yang tinggi rumahnya 4 meter masih bisa dari bawah menggunakan roller ini. Nah oke. Tapi meskipun di sini ada kelebihannya, setiap yang ada kelebihan itu mesti ada kekurangannya saudara-saudaraku. Nah ini kekurangannya sendiri dari roller ini. Nah, ayo saudaraku, yang pertama itu kalau kekurangannya dari roller ini biasanya cenderung lebih boros di cat. Yang ngecatnya cepet enak tapi rodok boros, istilahnya seperti itu. Jadi biasanya penggunaan catnya lebih boros dibandingkan kuas. Itu seperti itu kira-kira saudara-saudaraku. Jadi apa namanya, lumayan boros lah itu dibandingkan yang menggunakan kuas. Itu kalau menggunakan roller ini. Untuk kekurangannya yang kedua itu biasanya kalau menggunakan roller ini biasanya agak lumayan nyiprat, apalagi terlalu encer. Makanya saya kemarin itu, kalau di video saya yang sebelumnya, saya untuk tidak terlalu encer. Terus kita kalau nyurungnya ini terlalu kenceng, dia nanti ada percikan-percikan bulat kecil itu sampai kemana-mana. Nah, itu biasanya banyak percikan-percikannya itu apa namanya, buyar istilahnya percikannya itu saudara-saudaraku kalau menggunakan roller ini. Tuh kekurangannya dari roller ini, karena setiap yang berkelebihan itu biasanya ada kekurangannya, mestinya ada kekurangannya itu saudara-saudaraku. Oke, lanjut untuk kekurangannya lagi. Itu kalau menggunakan roller ini dia bisa menjangkau tempat-tempat yang tinggi saudara-saudaraku. Tempat-tempat tinggi meskipun 3 meter 4 meter bisa, tapi menggunakan roller ini tidak bisa menjangkau tempat-tempat yang sempit-sempit. Jadi ini paling kecil rollernya segini,
Jadi kalau tempatnya sempit, yang agak di lubang-lubang, terus agak di lubang-lubang seperti di lubang-lubang angin, di lubang-lubang apa itu, ini roller ini nggak bisa. Jadi bisanya yang tempat rata, meskipun tinggi tempatnya rata. Jadi kalau di rumah itu biasanya kan kita rumah itu ada plafon, terus apa namanya itu plafon dinding, jadi ada sikunya itu. Apalagi sikunya plafonnya numpuk-numpuk istilahnya, numpuk-numpuk seperti ini, wis angkat tangan. Kalau ini KO yang ini terpaksa pakai kuas juga. Jadi kekurangannya tidak bisa menjangkau tempat-tempat yang sempit. Jadi kalau kuas kemarin itu kelebihannya bisa menjangkau tempat-tempat yang lubang-lubang kecil juga bisa. Kalau roller ini nggak bisa. Jadi itu termasuk salah satu kekurangannya dari roller itu, nggak bisa menjangkau tempat yang sempit ya, lumayan boros catnya. Terus apa namanya itu, saudara-saudaraku, di samping lumayan boros itu dia cipratan-cipratannya lebih banyak dibandingkan kuas tuh. Makanya kalau agak yang itu biasanya di lantai dia cenderung lebih banyak apa namanya jelebret-jelebretannya itu kalau menggunakan roller ini. Tapi yang kelebihannya seperti saya sebutkan di awal tadi, banyak juga kelebihannya. Jadi kalau untuk proses pengecetan biasanya itu ya menggunakan roller ini, tapi masih juga harus menggunakan kuas itu, saudara-saudaraku. Kalau cuman pakai roller wae yang pas di sudut-sudut, seperti di sudut-sudut antara plafon sama dinding, terus di plafon yang nikung-nikung itu plafonnya itu ya nggak main. Kalau ini KO yang ini. Jadi meski harus pakai kuas juga tetepan itu, saudara-saudaraku. Jadi ini ada kelebihannya dan juga ada kekurangannya. Itu saudara-saudaraku, kurang lebih ya sedikit sharing-sharing dari kaligrafi Mbah Kabul. Kalau saya biasanya ya pakai kuas, ya bawa roller juga. Kalau untuk tempat-tempat yang rata itu ya enak pakai roller, digosok-gosok itu, saudara-saudaraku, cepet gosoknya, cepet dapet. Tapi kalau yang sudut-sudut tetap harus disusuli pakai apa namanya kuas, karena kuas bisa jangkau tempat-tempat yang sudut-sudut, lubang-lubang tipis-tipis apa namanya sempit-sempit masih bisa terjangkau. Itu kira-kira kurang lebihnya untuk kelebihan-kelebihan dan kekurangan-kekurangan dari roller ini yang tadi itu saya sebutkan, kurang lebih segitu. Kalau ada kurang-kurangnya ya bisa, untuk saran-saran masukannya bisa diisi di kolom komentar, saudara-saudara. Kalau masih ada yang perlu ditambahkan lagi dari kaligrafi Mbah Kabul kan, karena ya enggak, itu sedikit dari apa namanya dari sharing dari saya, karena setiap orang juga kan ada batasnya. Ada di atas gunung masih ada gunung lagi, di atas langit masih ada langit lagi. Jadi apa itu namanya ya, pengalaman saya sebatas itu. Mungkin yang jelasnya ada saudara-saudara yang lebih tinggi lagi pengalamannya, yaitu kita saling berbagi, saling silaturahmi untuk kebaikan. Itu kan, itu saya rasa ya nggak salah dan insya Allah bagus itu kalau kita saling berbagi kebaikan itu. Kalau ada saudara-saudaraku yang belum tahu dan belum paham kan, semoga bisa bermanfaat. Itu kira-kira seperti itu, saudara-saudaraku. Kalau ada salah-salah kata, kurang-kurang pas dan lain sebagainya, dari saya sendiri kaligrafi Mbah Kabul, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sambung silaturahmi, panjang umur, banyak rezeki, saudara-saudaraku, amin ya robbal alamin. Untuk kelebihan dan kekurangan dari pembahasan dari roller ini, kurang lebihnya segitu, saudara-saudaraku. Sekian dulu dari kaligrafi Mbah Kabul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.